Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Dan pada video kali ini kita akan ngobras. Tapi jangan salah, ngobras kali ini spesial karena kita akan jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali. Sesuai dengan yang tadi di depan saya bilang, kali ini saya mau ngobras bareng arsitek asal Bali. Inilah dia, Bli Putu. Halo, saya Putu Mahardika dari Mahar Architect Studio. Terima kasih Mas Rizky sudah hadir ke rumah saya. Swastiastu, Bli. Swastiastu, Mantap, ya. Nah, ini kita sekarang udah di depan rumahnya Bli Putu yang konsepnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh beliau sendiri ya. Oke, Bli. Dari depan nih, kita bahas fasadnya dulu, Bli. Oke. Seperti apa ini, Bli? Jadi konsep besarnya itu kita mengusung industrial style. Cuman karena di Bali saya inginnya masih ada identitas Balinya lah. Dari tropical Balinya masih saya suntikkan, saya injeksi ke industrial biar kerasa ada Balinya, tapi industrialnya masih kuat. Ya jadinya seperti ini. Mungkin kita nanti bahas satu persatu. Mantap ya. Ini dari depan udah industrialnya kuat banget ya. Kesan industrialnya udah gitu, tapi tetap ada unsur lokalnya nih seperti penggunaan bata-bata ini, Bli. Betul, ini bata tulikuk Bali. Bata tulikuk asli. Bedanya apa nih, Bli, sama yang ini produksi ada di suatu desa di daerah Gianyar Tulikuk namanya. Produksinya memang satu desa itu khusus untuk home industry bata. Ya, bata-bata stick ada seperti yang di dalam nanti berbagai ukuran. Modelnya banyak. Modelnya banyak. Bata tulikuk, ya betul. Ini khas Bali banget. Khas Bali banget ya. Ya, sekarang kita mau lihat ke bagian dalam rumahnya ya. Oke, silakan. Nah, di Maha House ini sebenarnya dia punya lebar berapa, Bli? Yang panjangnya? Lebar depan 7,5 meter, ke belakang 11 meter. Jadi total 80 meter persegi. 80 meter iya, persegi. 80 meter persegi. Kalau bangunannya? Bangunannya hampir 118 meter persegi. Ya, atas dan bawah. Oke. Jadi lebih lebar di lantai atas. Ya. Nice. Nah, bisa dilihat di sebelah sini masih ada taman ya, Bli ya? Betul. Jauh-jauh. Ada unsur Balinya ini, Bli. Betul. Jadi ini apa namanya, Bli? Ini namanya pelinggih ya, kayak satpamnya rumah secara niskala ya. Jadi justru kita dari pelinggih ini kita mendesain karena pelinggih ini posisinya sudah ditentukan. Jadi harus di utara sama timur laut. Jadi mereka harus di sini posisi, yang lain mengikuti. Jadi garase. Ya, kita berangkat dari ini. Kita desain yang lain. Jadi yang pertama ditentukan posisi ini. Iya, betul. Yang lain menyesuaikan. Iya, yang lain menyesuaikan, betul. Kearifan lokal ya. Iya. Khas Bali. Iya, takut pamali sih kalau untuk hal ini. Iya, ini carportnya muat untuk satu motor. Satu mobil dan 2 motor masih bisa sih. Bisa? Iya, masih bisa. Jadi mobil saya agak ngepas sih, satu mobil ada motor sama untuk koridor orang lewat, makanya sepeda saya gantung aja biar nggak makan tempat. Iya, nggak makan tempat, betul. Terus ini apa, Bli? Nah, ini kita punya camouflage door. Sebenarnya saya tidak pengen di area ini terlalu banyak warna, jadi saya sembunyikan aja pintu ini. Di dalamnya ada service area, sekaligus sebagai secondary entrance lah ya. Yang di samping ada main entrance, di sini secondary-nya. Jadi keluar masuk bawa sesuatu yang tidak terlihat tamu dari sini gitu. Oh, pantesan kalau di IG-nya tuh clean banget rumahnya, kayak nggak kelihatan jemurannya di mana. Ah iya, betul. Di balik sini. Iya, betul. Udah gitu pintu kamuflase ini juga lagi rame nih, lagi banyak dipakai gitu. Oh iya. Oke, kita bahas ke bagian teras rumahnya yuk. Nah, ini kalau ini bata apa nih? Ini masih bata tulikuk yang tadi saya cerita. Cuman dia beda ketebalan dan saya bikin patternnya seperti ini. Ini request istri sebenarnya. Dia sebagai pencinta laut lah. Mereka tuh suka banget pantai. Jadi ini
konsepnya si foam gitu. Jadi jadi dari laut menabrak ke darat itu kan ada foam-foamnya itu ya konsepnya dari situ. Oke. Cuman saya biar tidak terlalu nyata ya kita seperti ini jadinya. Pattern-patternnya ada maju mundur. Patternnya nih di sini. Nah itu. Jadi dia bergradasi dari mulai rata terus nanti agak. Iya betul. Ini pakai apa beli kalau di sini ya? Plafonnya kita pakai kayu apa plywood jati biasa sih di finish ya di finish natural aja. Iya. Jadi kita nggak seminimal mungkin pakai cat ya maksudnya biar terlihat material aslinya masih kelihatan. Minimalisir artifisial gitu ya. Iya iya. Terus di sini juga ada yang unik saya udah lihat tuh tadi. Tuh di bawah terasnya tuh ada area untuk menyimpan sendal atau sepatu, jadi rapi loh. Iya, jadi nggak terlihat dari atas. Kalau mau diumpetin enak. Iya. Idenya bagus sekali. Udah gitu di sebelah sini beli? Ini kita punya hanging concrete chairs gitu ya. Satu sebab fungsinya ya untuk kursi di area teras biar nggak makan tempat. Jadi kita bikin nempel aja, sekaligus jadi stand out ya untuk estetika juga di bawahnya kita pasang LED strip lamp. Oh iya nih. Iya. Dan pakai batu split ya? Batu split ya itu masih paketannya industrial ya, wajib ya. Kenapa nggak pakai yang itu beli koral-koral bulat-bulat tuh? Iya kayaknya nih kalau industrial kayaknya wajib yang split ini deh. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Lebih dapat ininya ya, strongnya kali ya. Iya benar-benar. Oke itu di idenya menarik nih. Di concrete chair-nya dikasih iya, buat naruh pipa. untuk naruh payung ya. Jadi ini masih jatuhnya di area taman. Jadi kalau masih basah netesnya di tamannya. Waduh. Nice. Terus ini lantainya tegel atau apa gitu? Iya betul ini tegel ubin 15-15. Polanya saya monokrom sih jadi ada hitam, putih dan abu. Itu menyerap konsep kain polengnya Bali, cuman saya pasang acak aja biar dapat modernnya jadi kayak piksel-piksel begitu. Iya. Minecraft Kain poleng gitu. itu yang kotak-kotak yang Betul ya, yang untuk upacara biasanya ada yang dipasang di pohon betul ya. Iya, Mas Rizky tahu kan. Sering lihat cuma nggak tahu namanya. Oke, iya betul. Oke, itu bagian luarnya udah. Bagaimana kalau bagian interiornya? Oke, siap. Siap. Iya. Oke. Silakan Mas. Yap. Nah, untuk bagian interiornya nih gimana nih, Bre? Ini masih sama sih industrial. Di luar industrial juga di dalam harusnya masih konsisten ya. Kita pakai industrial yang ada unsur Balinya. Ya, tetap kita masih konsisten di sana sih. Oke, jadi salah satu ciri industrial itu selain konkret dinding konkret expose, biasanya listrikannya di-expose juga. Terus kita pilih warna-warna yang gelap, hitam. Hitam outbowl lagi. Hitam, betul. Hitam outbowl. Nah, di sebelah ini adalah ruangan apa, Bli? Ini living room. Living room. Ya. Oke. Area living room. Nah, yang tadi saya cerita konkret yang hanging konkret itu menerus sampai ke area dalam. Ya, nyambung jadi, ya? Nyambung betul. Jadi iya. Dia hanya dipisahkan kaca aja untuk area luar dan dalam. Jadi saya maunya memasukkan unsur luar ke dalam gitu ya. Jadi Gitu. biar kesan lega juga. Jadi nggak batasannya itu kayak mau mengaburkan batas antara ruang dan dalam itu sih intinya. Pantesan Kita pakai splitnya batu masih split ada di lagi, betul. Kita masih pakai batu split dengan LED di atasnya, LED strip. Iya. Simpel aja sih, jadi benar-benar hanya segaris gitu di atasnya ada. Jadi ini ibaratnya hanya dipisah jendela ini ya? Betul, ya. Area luar. Iya. Nice. Kita lihat lagi living room-nya. Di sebelah sini ada inner courtyard. Inner courtyard betul ya. Oke. Jadi ini inner courtyard ini menurut saya vital banget sih. Ya, karena dia secara visual membawa kesan hijaunya, kesan alaminya ke dalam lagi. Jadi konsep luar yang ke dalam. Dan yang terpenting sirkulasinya jadi berubah sekali setelah kita pasang, jadi lebih segar lah. Enak banget. Di tengah suasana iklim Denpasar yang cukup panas sebenarnya. Jadi segar lah ya. Denpasar rasa ubud gitu. Kata orang Balinya Denpasar panas. Kata saya orang Jakarta eksotis. Oh iya.
Oke. Nah, di sini juga ada tali air ya yang di. Ya, ada tali air untuk keamanan ini ya. Iya, Jadi supaya kalau ketetesan air nggak rembes ya, nggak sampai masuk. nggak sampai masuk, jatuh di situ ya. Iya, betul. Oke, kita lihat sisi sebelah living room. Nah, Oke. kalau dari sana pasti udah kelihatan ya. Ini keren banget nih. Area dapur, ada island yang gede banget ini juga, Bli. Betul, ini pusat aktivitas kami di sini. Ya, makanya kita bikin island yang cukup besar. Jadi itu anak-anak belajar. Jadi saya juga kerja lebih suka di sini. Mamanya masak segala macam, hampir semua aktivitas di sini. Ya. Dan kita bikin open plan di lantai dasar ini biar ya kesannya lebih lega gitu. Jadi living dan kitchen tanpa sekat lah ya. Kita ngeblend begitu, open aja. Ya, nah, mensiasati lahan sempit tadi Mas. Ya. Idenya bagus, Bli. Tapi ini konkrit ya? Betul, ini konkrit. Konkrit, lapis kayu atasnya. Atasnya ya, jati Belanda sih, ada yang bilang jati Belanda. Di finish. Di finish, ya, ada finish. Dengan tone yang sama, ya. Jadi kita mood boardnya nggak banyak sih, jadi kayu yang dark, konkrit sama hitam sih ya, hitam di elektrikal, di kusen gitu. Sini juga lampunya artistik ya. Ya. Kalau ini DIY nih. DIY ini. Iya, ini awalnya saya nemu kayu. Bongkahan kayu ini di pantai Sanur. Kata mungkin hanyudan dari ini ya. Iya, banyak pinggir pantai biasanya bongkar-bongkar. Iya, saya Cuma kan belum begini bentuknya. belum panjang dan saya potong-potong. Ya, saya dibantu Mas Pinterest juga. Dapat idenya. Ya, jadinya beginilah. Oke, ini lampu berapa watan, Bli? Ini rata-rata 3 ya. 3 ya? 3. Sini juga dapurnya di sini juga masih maco loh ternyata. Oke. Masih industrial. Kalau biasanya backsplash cantik-cantik, licin, mengkilap gitu ya. Tapi di sini enggak loh. Ya. Pakai bata nih, Bli. Masih ya, ini bata stick sih, bata stick. Iya, saya sengaja nggak pasang backsplash tadi ya karena si pemakai dapurnya istri katanya nggak terlalu nyiprat segala macam, jadi menurut dia aman sih. Oh, Jadi saya berani. Biasanya saya bikin backsplash di standar di belakang. Di area kompor mungkin ya kita udah ada pengaman ya kaca begitu kan nggak. Menurut saya sih nggak terlalu perlu sih. Iya sih. Saya kira nggak ada ininya, Bli. Jadi kan kalau tiap rumah kan punya kebutuhan masing-masing ya. Betul. Saya kira bukan tipe masak yang heboh gitu, Yang jadi heboh. nggak perlu backsplash. Iya. Saya kira begitu. Terus di sini juga ada ambalannya. Nih. Ambalan ya. Buka. Ini jadi penyangga atau jadi hiasannya, Bli? Itu penyangga sih. Penyangganya? Iya, penyangga. Jadi ambalannya cuma diletakkan di besi nggak yang dibuat kuning. di sini nggak? Enggak. Ya, ini tiba-tiba ada warna kuning di warna monokrom ini. Ya. Kenapa nih, Bli? Ini warna kuning ini tidak hanya di sini, tapi tadi kita masuk kita lihat ada beberapa warna kuning yang pilar setiap tadi ada pilar, nanti ada railing. Jadi kuning itu ini berdasarkan pengalaman saya yang waktu dulu sempat berdomisili di Aussie. Kita melihat setiap ada handle di area publik itu mereka pakai warna kuning. Jadi begitu saya cek, ternyata kuning itu warna yang paling stand out ya, paling eye catching lah untuk jadi awareness-nya untuk alert bagus sekali untuk keamanan, tiba-tiba kepleset megang si warna kuning itu ya. Jadi memori itu muncul terus ya. Saya munculkan lagi di setiap besi-besi yang ada di rumah ini si kuning. Sebenarnya jadi ini aja untuk stand out aja ya. Jadi waktu di Aussie itu berkesan gitu ya. Berkesan sekali ya. Jadi nempel di memori kok. Selalu ada si kuning ini muncul terus gitu. Saya juga mau munculin di rumah jadi. Jadi pengalaman bisa jadi inspirasi ya. Yeah. Nah kita sini dulu apa nih? Ini masih bagian dari kitchen ya. Ini ada untuk ada sink. Nah ini saya bikin bukaan jendela nako ya. Nako juga kan namanya di sini. Betul nako. Ya. Nako itu menurut saya unik ya. Jadi secara visual dan sirkulasi udara kita bisa bisa adjust, bisa sesuaikan. Menurut saya sih jenius sih yang buat nako ini, makanya saya udah lama menghilang, saya mau munculin lagi ya. Tapi ya kalau rumah modern walaupun pakai nako besinya nggak dipasang. Ah iya. Kalau zaman dulu kan modern kita besinya masih diganti CCTV sekarang. Di sana area servis
Betul, area servis. Ada Ya. kamar mandi kan di lantai 1 ini? Ada powder room kecil ya. Di sebelah sini juga masih ada kaca nakonya, dan di sebelah sini lemari ini. Ya ini built-in. Jadi kita memang beberapa pakai yang built-in untuk kesan lega tadi. Jadi nggak banyak makan space. Kita lihat di area samping Ya. carport tadi ya. Ya. Nah, ini apa nih, Bro? Ini dari kitchen menuju ke area service kita punya powder room untuk kamar mandi kecil ya untuk tamu. Terus Ya. atasnya juga masih plafonnya rough ya? Ya. Masih plywood jati gitu. Plywood jati. Cukup nih. Cukup ya. Terus ini area service. Ini kita ke area service. Jadi roster yang di depan tadi tembus ke area service. Ya tujuannya biar kita untuk udara masuk, tapi di atas kita blok aja dengan yang transparan ya, atap transparan jadi nggak geser-geser inilah pakaian. Nah ini pintu yang kamuflase yang tembus ke depan, cuma besi diekspos gitu aja. Nggak apa-apa, ini kan area private sebenarnya. Iya. Cuma karena diizinin sama beli buat lihat, kita lihat nih aslinya. Ruang-ruang seperti ini nggak perlu diekspos, tapi nggak apa-apa. Buat kalian semoga ada inspirasi. Terus khas rumah-rumah industrial, rumah ini juga nggak ada plafonnya nih, Bli. Iya betul. Ya, Kenapa nih, Bli? Ya, pertama kita ikut vakum industrial ya yang serba expose tadi. Jadi, cuman tantangannya kita harus bikin begestingnya, cetakannya itu lebih rapi dibanding biasanya karena kita tanpa sealing ya. Dan gitu nggak di finish ya? Nggak di finish, benar-benar dibuka, coating selesai. Jadi ya inilah hasil corannya langsung kelihatan gitu. Sebenarnya lebih mudah bikin backcasting biasa terus di plafon itu lebih mudah. Iya benar. Tinggal Daripada bikin ini. begini ya. Ternyata bikin industrial nggak sesimpel yang kalian bayangkan. Susah ya. Kerapiannya sih. Kerapiannya dituntut lebih ya. Jalur-jalur wiringnya juga lebih rapi kalau tersembunyi di balik ceiling kan tinggal bikin diagonal cari yang terdekat kan. Tinggal tarik ya. Ya tinggal tarik. Kalau ini harus ngikutin karena terekspos. Ini tangganya unik ya. Bisa kalian lihat. Dan yang lebih unik tadi udah kita bahas, di atasnya nih ada railing sesuai dengan pengalaman beli tadi di negara tetangga di Aussie. Beliau memilih warna kuning. Tapi di sini railingnya benar-benar melayang nih. Iya. Ya ini kenapa nih beli bikin desainnya seperti ini nih? Ini idenya sih lihat agak beda aja sih sebenarnya ya. Dari kesan unik pertama, yang kedua saya pertimbangan anak-anak saya udah cukup besar untuk safety kalau tanpa ini. Pertimbangannya itu sih. Jadi saya berani yang tanpa pengaman dan kesan lega juga pastinya. Ya kita skip yang tidak kita perlukan, jadi kan ya kesan leganya dapat gitu. Benar. Nah, kita tadi udah lihat area lantai 1-nya, sekarang kita mau tahu nih lantai 2-nya, Bli. Oke, silakan. Bli. Ya, seru banget ngobrol kali ini, tapi pastiin kalian nonton lagi ya. Kita sambung lagi besok di jam yang sama. Nah, ini bisa dikerek nggak dari sini?